Selamat pagi, Miss Desi. Perkenalkan, nama saya Jefferson Jingga dari kelas 12 PES 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bidang-bidang yang mengalami globalisasi ya. Jadi tujuan dari pembuatan presentasi ini adalah agar bisa mengetahui bahwa globalisasi itu nyata dan juga agar bisa mengetahui bidang apa saja yang terkena dampak dari globalisasi itu tersebut. Jadi yang pertama ada bidang iptek ya, itu contohnya misalnya pembuatan laptop ya. Dulu tuh kita kalau mau mengetik apa-apa harus menggunakan mesin ketikan ya. Sekarang sudah bisa menggunakan laptop dan bisa dikirim file tersebut melalui internet ya, melalui laptop tersebut. Nah, dahulu tuh laptop juga sangat susah untuk dibawa-bawa dikarenakan berat dan tebal. Sekarang sudah semakin tipis ya laptop, sehingga bisa menjadi portable, sehingga bisa dibawa kemana-mana saja. Lalu yang kedua juga ada telepon ya, yang terus berkembang sampai menjadi telepon genggam. Dahulu hanya telepon yang ditaruh di suatu tempat dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan jangkauan teleponnya tersebut juga pun terbatas ya. Kalau sekarang telepon genggam sudah bisa menelpon kemana saja ya, ke benua yang lain juga pun sekalipun. Lalu yang kedua ada bidang ekonomi. Itu percepatan pergerakan barang jasa teknologi. Itu proses meningkatkan integrasi ekonomi ya antar global yang berujung pada munculnya pasar global. Tantri Abeng menjelaskan ada dua, yaitu globalisasi produksi, yaitu berdirinya perusahaan produksi di berbagai negara untuk menekan harga produksi. Lalu yang kedua ada produksi tenaga kerja, yaitu tenaga kerja asing yang lebih profesional akan lebih besar dipilih untuk bekerja ya. Nah, yang ketiga ada bidang politik. Itu bidang politik yaitu partai politik dibentuk, ditujukan bukan untuk mencapai cita-citanya, tetapi seharusnya untuk mensejahterakan rakyatnya. Mengambil informasi politik yang sudah baik dari negara asing. Teknologi bukan untuk menghambat demokrasi, tetapi sebagai pendorong negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Lalu ya untuk yang ketiga, yaitu bidang budaya. Adanya interaksi dinamis ya dari negara-negara seperti kunjungan turis. Lalu yang kedua yaitu membuat kita mengalami pengalaman baru seperti di bidang fashion. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengubah pola pikir masyarakat yang menjadi lebih modern tanpa menghilangkan budaya tersebut. Lalu yang ketiga ada bidang agama ya, yaitu untuk berfokus dalam penerapan ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar agama sekalipun. Tetap mengikuti agama tersebut dan peraturan-peraturan agama tersebut, tapi mengikuti perkembangan zaman, cuman tidak menghilangkan eh, penerapan ajaran agama tersebut ya. Lalu yang kedua itu agar toleransi antar agama. Lalu yang ketiga, lembaga keagamaan harus mempersiapkan umatnya untuk bisa menghadapi arus globalisasi yang terus berkembang. Sekian dari presentasi saya. Ini ada sedikit data dari penjualan laptop ya, Asus yang menguasai pasar laptop yang eh, bertambah berkembangnya zaman itu semakin tinggi ya ini dikarenakan memasuki era digitalisasi ya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih Miss Desi untuk mendengarkan.